Pertama yang harus kita ingat bahwa pengakhiran operasi PLTU itu tidak dilakukan semuanya pada waktu yang bersamaan. Jadi ini satu proses yang harus memang direncanakan ya. Saya ing eee saya ingin mengingatkan juga bahwa, dasar untuk melakukan pengakhiran dini operasi PLTU itu sudah juga ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 112. Ya, kalau kita lihat, tahun 2022 kalau kita lihat pasal 3, itu sudah disampaikan bahwa Kementerian SDM harus menyusun peta jalan pengakhiran operasi PLTU dengan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Jadi dasar hukumnya ada sebenarnya. Nah, sebenarnya dengan adanya roadmap, dengan adanya peta jalan ini, itu sebenarnya kita jadi tahu schedule ya, pengakhiran operasi PLTU itu seperti apa. Yang kedua, tidak semua PLTU harus dihentikan secara dini. Ya, jadi kalau kita lihat PLN hari ini punya kira-kira 40-an gigawatt ya, swasta ada 30-an gigawatt, jadi ada total 70 gigawatt ya PLTU. Tidak semuanya PLTU itu akan dipensiunkan dini. Kenapa? Karena ada PLTU-PLTU yang memang sudah akan nanti memasuki masa berakhir kontraknya atau usia ekonomisnya sudah habis ya, 25 atau 30 tahun ya. Jadi ini yang memang harus direncanakan. Ya. Yang ketiga memang ada dibuat kriteria juga apa yang bagaimana memilih tadi ya. Nah, saya sudah pernah menyampaikan di kesempatan lain, misalnya pilih yang emisinya tinggi, yang efisiensinya rendah, tingkat utilisasinya di bawah 70% ya. Karena ini yang sebenarnya jadi pilihan-pilihan awal ya. Karena semakin dan usianya kalau bisa di atas 15 tahun. Kenapa? Karena biasanya sebelum 15 tahun itu masih pengembalian investasi. Ya, jadi kalau masih harus bayar cicilan utang ke bank, biayanya itu akan sangat sangat besar gitu. Jadi negosiasi juga menjadi lebih lama. Jadi kita harus punya kriteria-kriteria itu dan yang harus diingat untuk membuat dia layak secara finansial memang diperlukan blended finance Ya. gitu. Jadi tidak ada sumber dari APBN, ada sumber-sumber lain juga yang memang ini distrukturkan pendanaannya yang membuat kemudian sebuah PLTU itu menjadi layak secara finansial dan juga teknis untuk bisa dihentikan operasinya lebih awal gitu. Oke, baik. Tapi tadi terkait dengan mungkin jumlah begitu dari PLTU yang kontraknya sudah mendekati habis atau sebentar lagi akan habis begitu. Ini apakah baik DPR ataupun juga mungkin dari Pak Fabi begitu punya angkanya ataupun juga persentasenya? Saya akan Ya ke kalau ya, silakan Pak. PLTU ini kan cukup panjang ya. Ada yang masih beroperasi sampai kalau kita lihat ya yang ada yang akan habis 2030, ada yang antara 2000 sampai 2040 gitu. Nah, kalau 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 hari ini sebenarnya yang menjadi prioritas itu adalah yang harus dipensiunkan sebelum 2030 ya. Kalau kita concernnya adalah climate change. Seperti tadi misalnya ada 2 PLTU yang sedang dilakukan transaksinya yaitu Pelabuhan Ratu dan Cirebon, itu baru nanti tahun 2035. Ya. Ya, mereka dipangkas rata-rata 7 tahun ya dari usia ekonomisnya. Nah, sebenarnya untuk sebelum 2030 paling tidak hari ini PLN itu sudah menyampaikan ada 5 gigawatt Ya. PLTU mereka yang bisa dipensiunkan dini. Nah, 5 gigawatt ini berapa nilainya? Nah, ini yang menurut saya sih sudah ada hitung-hitungannya. Ya. Ya, misalnya 2 tahun lalu itu ADB sudah menghasilkan satu perhitungan ya untuk ada kira-kira totalnya 16 gigawatt PLTU yang menurut mereka layak untuk dipensiunkan secara dini ya, dan setiap 1 gigawattnya itu kira-kira total biayanya sekitar $700 juta gitu ya kira-kira kalau mau dipensiunkan di. Nah, biaya ini bisa juga berubah tergantung schedule-nya. Kapan dia mau dipensiunkan, berapa lama masa ekonomisnya itu akan dipangkas gitu. Nah, ini menurut saya tidak ada angka yang fix ya sampai kemudian kita menyusun peta jalannya itu sehingga kita bisa tentukan ada satu PLTU, PLTU ini di apa dan usianya berapa Ya, itu ketika pun dia akan angkanya juga akan dipensiunkan. terus berubah begitu ya Pak Fabi.
Ya, Ya, karena juga tergantung pendanaannya kan. Kalau betul. pendanaannya tidak ada dan kalau nanti di dalam struktur pendanaannya tidak layak, ya Ya, lebih baik tidak usah oke. dipensiunkan karena nanti akan jadi beban gitu. Oke, baik. Pak Edi, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Tadi dijawab begitu oleh Pak Fabi bahwa memang strateginya bisa dilakukan dengan melihat seperti apa usia ekonomis dari tiap-tiap PLTU. Dan tadi juga sudah dijabarkan secara rinci begitu dari Pak Fabi. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini seperti apa Pak Edi? Dan mungkin juga strategi lain ataupun juga ingin menimpali begitu strategi terkait dengan pemilihan usia ekonomis ini, Pak Edi? Ya pertama, saya kira dari pihak pemerintah dalam hal ini mungkin PLN yang akan mempensiunkan dini PLTU-nya, itu harus dibentuk tim khusus ya untuk segera melakukan negosiasi terkait hal ini. Syukur-syukur kalau sudah ada. Kedua harus dibuat sebuah template untuk pengakhiran dini PLTU ini. Nah, template ini nanti akan dipergunakan secara bersama untuk pembahasan pengakhiran dini PLTU yang memang sudah akan dieksekusi pengakhiran dirinya. Jadi diperlukan template. Jadi tidak akan ada negosiasi yang berbeda antara satu PLTU dengan PLTU lain menggunakan template yang sama. Ini akan mempercepat prosesnya negosiasi tersebut. Nah, kemudian juga yang perlu dilakukan ya sekarang ini kita akan nanti membahas bersama-sama dengan dengan PLN tentang RUU PTL yang baru yang akan kita kemudian bicarakan bersama-sama. Nah, ini kita juga sudah minta agar ada pembatalan dari kurang lebih 13 gigawatt yang sudah masuk di dalam RUU PTL 2019-2028 itu batal dibangun. Termasuk juga perjanjian jual beli dari PLTU yang senilai kurang lebih 1,3 gigawatt dalam RUU PTL 2021-2030 itu batal dilaksanakan. Jadi saya pikir di samping kita kemudian juga fokus untuk membatalkan atau mempensiunkan dini dari PLTU yang sekarang sudah beroperasi, ya yang sekarang ini yang sudah ada dalam RUU PTL, ya kita juga perlu stop. Ya, jangan sampai itu justru menambah beban kita ke depannya. Ya. Tetapi di lain pihak juga kita juga tidak boleh menafikan kenyataan bahwa saat ini pembangunan dan pengembangan energi alternatif yaitu energi terbarukan yang dibutuhkan untuk menggantikan energi fosil sekarang ini yang akan di pensiun dini itu juga harus segera dibangun dan diakselerasi percepatannya itu. Nah, ini yang saya kira juga menjadi salah satu hal yang penting. Ini pun kan membutuhkan pendanaan. Selain pendanaan ada kompleksitas lain, misalkan saja dari segi tarif. Jadi yang ini ada satu problem sendiri untuk pengakhiran dini, untuk membangun yang baru juga ada problem tersendiri. Ya, saya pikir ini bukan benang kusut, bukan mission impossible, tetapi harus dilaksanakan secara terfokus menurut kami. Dan kami di Komisi 7 DPR RI kita mendukung baik dari aspek regulasi, dari aspek pengawasan, termasuk juga aspek komunikasi. Kadang-kadang di antara kementerian dan lembaga, ini kadang-kadang suka ada ego sektoral yang perlu dijembatani. Kami siap untuk menjembatani hal ini.